An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Dari Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niati. Maka barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari, atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kepada kita nikmat dan karunia-Nya, dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus memberikan kepada kita nikmat-nikmat-Nya sehingga dapat kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, pengikut-pengikut mulianya, dan kita berharap termasuk kita yang berharap akan kelak dikumpulkan bersama mereka di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, kemarin kita sudah membahas bahwasanya ikhlas itu apa definisinya kemarin? Kosong, bersih, suci, murni. Apa itu ikhlas? Mengosongkan, memurnikan, mensucikan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang namanya ikhlas ini dia menjadi syarat diterimanya amal ibadah. Ikhlas menjadi syarat
diterimanya amal ibadah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu ibadah yang mana Allah disekutukan di sana. Sekutu itu apa maksudnya? Ada niat karena Allah tapi bercampur juga niat karena manusia. Allah tidak mau seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya zat yang namanya Ghani. Ghani, apa al-Ghani itu artinya yang maha kaya. Yang maha kaya itu tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan siapapun ketika menciptakan muka bumi ini, tidak membutuhkan siapapun ketika menciptakan seluruh makhluk. Allah juga pengen ketika Allah disembah, ketika ada yang beribadah kepadanya, Allah tidak disekutukan. Maka setiap amal yang mana ada niat di dalamnya bercampur selain Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ikhlas dalam beribadah. Harus ikhlas dalam beribadah. Lawannya ikhlas itu riya. Lawannya ikhlas itu riya. Riya. Lawannya ikhlas adalah riya. Persamaan riya adalah sum'ah. Persamaan riya adalah sum'ah. Jadi ikhlas itu lawannya riya. Riya itu persamaannya sum'ah. Jadi riya dan sum'ah itu sama. Dua-duanya lawannya ikhlas. Kalau ikhlas itu membersihkan amal ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, riya itu menunjukkan, meniatkan amal ibadah untuk dipuji manusia. Riya itu melakukan amal ibadah bertujuan untuk dipuji manusia. Melakukan amal ibadah untuk dipuji manusia. Dan riya ini kemudian yang menyebabkan amal-amal ibadah tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin kita sudah dengar hadis dari Abu Hurairah bahwasanya 3 golongan yang pertama kali merasakan siksa api neraka siapa? Yang pertama ahli Quran. Yang kedua siapa? Orang yang syahid. Yang ketiga siapa? Ahli sedekah. Padahal kelihatannya 3 golongan ini luar biasa sekali. 3 golongan ini mulia di mata Allah. Akan tetapi ternyata 3 golongan ini melakukan amal ibadahnya bukan karena Allah. Tapi yang pertama ahli Quran ingin dipuji manusia. Yang orang syahid ingin diingat oleh orang sebagai orang pemberani. Ahli sedekah juga begitu, ingin dipuji manusia. Karena tujuannya bukan karena Allah, karena tujuan ibadahnya untuk dipuji manusia, maka 3 golongan tersebut tidak mendapatkan pahala apapun di akhirat. Tidak mendapatkan balasan kebaikan apapun di akhirat. Karena kenapa? Tujuannya adalah pujian manusia. Jadi segala amal ibadah yang kemudian tidak ditujukan untuk Allah saja, jadi murni untuk Allah saja, maka ibadah tersebut tidak diterima. Di sini ada contoh. Riya ini ada 2 macam.
Ria ada dua macam. Ada yang ibadah dari awal ibadahnya sudah ia tujukan untuk manusia. Ada golongan manusia yang beribadah dari awal dia tujukan untuk manusia. Dia tujukan untuk manusia. Dia tujukan untuk. Ada golongan manusia yang beribadah dari awal bertujuan untuk pujian manusia. Yang beribadah, ada golongan manusia yang dari awal ibadahnya ia tujukan untuk manusia. Maka golongan tersebut dari awal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan riya yang kedua. Yang pertama tadi apa? Dari awal ibadahnya memang karena manusia. Maka semua ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada orang yang dari awalnya ia meniatkan, ia tujukan ibadahnya untuk Allah. Awalnya ibadahnya ia tujukan untuk Allah, tapi di pertengah ia tujukan untuk Allah, tapi kemudian di pertengahan terbersit dalam hatinya untuk manusia. Ini bagaimana ini? Apakah diterima oleh Allah juga? Tadi kaedahnya gimana? Setiap amal ibadah yang mana tidak murni ditujukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ibadah tersebut tidak diterima. Contoh, alif sholat. Asli sholatnya ia niatkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi karena makmumnya ini cewek cantik, sengaja dipanjang-panjangin bacaan sholatnya, dibagus-bagusin suaranya. Jadi sholatnya untuk Allah, bacaan panjangnya, bacaan bagusnya untuk manusia. Maka bacaan panjang dan bagusnya ini tidak diterima oleh Allah. Yang diterima hanya asal sholatnya. Sholatnya. Jadi kalau dia niat ibadahnya dari awal sudah untuk manusia, maka tidak diterima semuanya. Akan tetapi kalau asal sholatnya, asal ibadahnya untuk Allah, kemudian di tengah-tengahnya dibagus-bagusin, dipanjang-panjangin, disempurna-sempurnain hanya untuk dilihat dan dipuji manusia, maka kesempurnaan ibadahnya, bagusnya bacaannya, panjangnya bacaannya semuanya tidak diterima. Nah, udah? Ciri-ciri ikhlas. Ciri-ciri ikhlas. Apa itu ciri-ciri ikhlas? Ciri-ciri ikhlas adalah konsisten. Konsisten di setiap keadaan. Konsisten di setiap keadaan. Ikhlas, konsisten di setiap keadaan. Udah itu aja. Tadi ikhlas itu apa? Mensucikan, mengosongkan ibadah hanya untuk Allah. Karena tujuannya Allah dan dia yakin Allah itu pasti mengawasinya di setiap keadaan, maka
walaupun ibadahnya sendiri, walaupun ibadahnya di tengah orang banyak, walaupun ibadahnya di hutan yang tidak terlihat, tidak diketahui oleh siapapun, maka kualitas ibadahnya sama karena ikhlas, karena tujuannya Allah dan Allah selalu mengawasinya di setiap keadaan. Maka ciri ikhlas adalah konsisten di setiap keadaan. Kalau alif sholatnya ikhlas, maka ketika sendiri bacaannya bagus, bacaannya panjang. Ketika jamaah jadi imam dan di belakangnya cewek cantik, juga bacaannya bagus dan bacaannya panjang. Karena alif menunjukkan ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, riya ini juga masuk ke dalam meninggalkan ibadah. Riya juga masuk dalam meninggalkan ibadah. Kalau ada orang yang meninggalkan ibadah karena takut dipuji, maka ia termasuk ke dalam riya. Kalau ia meninggalkan ibadah karena takut dipuji, maka ia juga termasuk ke dalam riya. Karena kenapa? Karena ia masih menjadikan manusia sebagai faktor. Ia masih menjadikan manusia sebagai standarnya. Jadi masih menganggap manusia, masih menjadikan manusia sebagai faktor ibadahnya. Jadi kalau ada orang, saya mah gak mau jamaah, takut dikira riya, itu riya. Saya takut sedekah, takut dipuji, itu riya. Karena masih terpengaruh oleh manusia. Kalau dia ikhlas karena Allah, nggak peduli mau dipuji atau dicaci manusia, dia tetap ibadah, dia tetap berlaku baik. Karena nggak penting bagi dia manusia, yang penting penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada yang masih meninggalkan ibadah karena takut pujian manusia, maka dia masih riya, karena masih menganggap manusia sebagai faktor, masih peduli terhadap penilaian manusia. Dah ya. Jadi barang siapa yang meninggalkan amal ibadah karena takut dipuji manusia, termasuk riya. Akan tetapi barang siapa yang melakukan ibadah karena pujian manusia, maka itu syirik. Meninggalkan ibadah karena takut pujian manusia, itu riya. Kalau mengerjakan ibadah karena pujian manusia, itu syirik. Karena menyekutukan Allah di dalam tujuan ibadahnya. Karena ibadahnya bukan hanya Allah saja. Karena tujuan ibadahnya bukan hanya Allah saja, akan tetapi ada manusia. Barang siapa yang meninggalkan ibadah karena pujian manusia, itu termasuk ke dalam riya. Akan tetapi barang siapa yang beribadah karena manusia, karena pujian manusia, maka itu syirik, karena menyekutukan Allah dalam tujuan ibadahnya. Hadza wallahu a'lam bishawab.